Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi Sobat Sejawara dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu bagi kita semua ya. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di acara Bincang Jawara UKM persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan Jawara UKM yang datang dari Kabupaten Sidoarjo. Iya, selamat pagi Mbak Retno. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Retno tadi ke UPT ini naik apa Mbak? Naik motor. Naik motor loh. Wah, dari Sidoarjo ke Malang. Kira-kira Iya. kalau naik motor itu berapa jam? 2 jam lah kalau lancar itu. 2 jam kalau lancar. Tadi lancar atau enggak? Di Pandaan aja sih yang macet. Oh, di Pandaan yang Iya. macet. Nah, Mbak Retno silakan untuk memperkenalkan produknya apa dan nama juga boleh Mbak Retno, nama panjangnya biar Sobat Sejawara di rumah kenal sama Mbak Retno ya, seperti itu. Oke. Silakan Mbak Retno untuk dikenalkan produknya apa dan namanya aja dulu ya. Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Retno Eka Pratiwi, biasa dipanggil Retno. Untuk kesibukan sehari-hari sekarang ngajar les privat sama mau fokus ke usaha yang sudah lama vakum. Jadi dulu pas waktu awal masuk kuliah sekitar tahun 2016 itu aku buka usaha ini sih, craft florist. Itu terus 2016, 2017, 18, 19, 2020 pas pandemi sempat cuti kuliah, fokus ke kerja. Kebetulan ayah juga lagi sakit beberapa bulan. Akhirnya usahanya nggak fokus lagi. Oke. Sempat vakum. Oke. Aktif kembali kemarin 2022. Oke. Itu setelah keluar dari tempat kerja sebelumnya. Karena kayak aduh nggak bisa nih aku ikut orang terus-terusan gitu kan, kayak dipres terus dan lain sebagainya. Akhirnya ya udahlah wis, aku mau ikut diriku sendiri gitu. Akhirnya aku buka lagi floristnya. Dan kebetulan kemarin pas hari guru ini sih paling banyak banget orderan di situ. Oke, paling banyak orderan di hari guru ya Mbak Iya. ya. Sampai Oke. akhirnya ini minta tolong ke beberapa teman gitu. rekan-rekan. Ya. Iya betul. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya Mbak ya, latar belakang dari memulai usaha craft di florist ini adalah di tahun 2016 ya. 2016 terus nyoba karena waktu itu waktu kuliah juga ya. Iya. Waktu kuliah, terus pandemi di tahun 2020 cuti kuliah, terus akhirnya kerja dulu nih. Kerja. Terus di 2022 ya. Iya. 2022 memutuskan untuk resign karena gejolak kali ya Mbak ya, gejolak di dirinya kayak berarti jiwa wirausahanya nih udah meronta-ronta kayak gitu ya. Terus akhirnya tercetuslah lagi ke usaha handicraft yaitu florist seperti itu. Mbak, kenapa sih Mbak latar belakangnya? Maksudnya latar belakang kenapa kok florist gitu yang dipilih tidak? Maksudnya kan kebanyakan nih sekarang kan banyaknya lebih ke kayak yang makanan atau minuman kayak gitu. Kenapa Mbak lebih ke florist Mbak? Yang pertama soal ini sih, daya tahannya itu kan nggak bisa basi dan lain sebagainya. Terus juga
setiap event itu pasti perlu lah, kayak misalnya sekarang lamaran juga ada kan buketnya, terus kita nikah juga, ulang tahun, wisuda. Jadi itu sih peluangnya. Oke, jadi melihat dari peluangnya ya Mbak ya, karena sebenarnya sekarang ini florist ini sudah menjadi hal wajib ketika ada sebuah acara kayak gitu ya Mbak ya. Betul-betul sekarang aja kalau misalkan acara misalkan mohon maaf berduka, acara bahagia, acara yang wisuda dan lain sebagainya, lamaran, itu aja sekarang udah ada bukenya seperti itu ya. Jadi memang kalau misalkan dalam hal merangkainya Mbak, ini otodidak atau sebelumnya belajar dari siapa gitu? Dari temen sih. Oh, dari temen kuliah. Temen kuliah dulu. Oke, berarti memang sudah diajarin terlebih dahulu dan suka gitu ya. Oke. Lalu terkait dengan bahan-bahannya Mbak, bahan-bahan yang digunakan untuk buke buke bunga ini apa saja biasanya? Aku ini pakai yang kain flanel, terus ditambah sama apa ini namanya? Artificial. Iya, artificial. Terus dikasih ini aja sih, kertas atau kain sesuai dengan requestnya customer. Oke, berarti seluruh dari proses merangkainya itu tadi, misalnya bahan-bahannya itu juga sesuai dengan request dari pelanggan seperti itu ya. Oke, untuk dari produknya sendiri ini, apakah hanya bunga-bunga palsu aja Mbak? Ada yang asli sih, cuman aku nggak berani restock, tergantung permintaan customer aja. Oke, biasanya bunga yang dipakai kalau misalkan bunga-bunga yang hidup itu apa aja? Lebih sering pakai mawar aja sih aku. Mawar ya, gitu, mawar. Terus untuk kertas-kertasnya kalau mawar sesuai juga sama? Pakai kain biasanya. Oh, pakai kain. Iya. Lalu untuk yang ini kan ada yang mawar ya Mbak ya. Apakah untuk yang bunga-bunga dari artificialnya itu juga mawar semua atau bisa menggunakan bunga yang lain juga? Untuk saat ini masih mawar aja sih. Oke, berarti saat ini Mbak Retno lebih fokus kepada mawar gitu ya. Karena mungkin lebih ringkes gitu ya Mbak ya. Oke. Lalu untuk prosesnya Mbak, biasanya ketika ada pemesanan itu Hamin berapa harus pre-ordernya? H-2 sih. Oh, H-2 ya. Terutama yang buket uang itu kan harus dimasukin plastik dulu, terus dikasih tusuk kan di belakangnya, jadi itu lumayan lama. Berarti lumayan lama. Oh, berarti bukan hanya bunga hidup, bunga artifisial atau dari flanel saja ya. Biasanya apa aja sih Mbak yang bisa dibuketin? Semuanya, kerudung, uang, rokok, permen, tergantung ini aja permintaan dan budgetnya. Oke, berarti untuk Sobat Sijawara di rumah, walaupun di depan kita ini hanya ada buket dari flanel dan bunga artifisial ya, atau bunga plastik. Nah, Sobat Sijawara di rumah bisa langsung memesan sesuai keinginan ya Mbak ya. Kayak tadi yang Mbak Retno sebutkan, bisa dari uang, lalu juga bisa dari kerudung, makanan juga bisa ya Mbak bisa, ya. Snack juga. Snack gitu juga bisa. Lalu untuk pembuatannya dibantu karyawan atau gimana nih Mbak? Atau semuanya sendiri? Untuk saat ini masih sendiri. Saat ini masih sendiri ya. Oke, berarti mungkin kurang lebih 1 tahunan ya Mbak ya? Iya. Untuk udah dijalankan. Lalu untuk pemilihan bahan Mbak, ini bahan-bahannya emang misal kayak bunga yang dari flanel itu buat sendiri atau udah jadi bunganya? Sudah jadi. Oh, berarti yang flanelnya ini tidak dari tangan Mbak sendiri? Tidak. Oh, berarti Mbak cuman fokus kepada merangkai aja ya? Iya. Oke, berarti untuk bahan dari flanelnya ini, bunga flanelnya ini Mbak udah beli jadi bunga flanel, terus lalu dirangkai seperti itu. Oke.
Lalu terkait dengan biasanya berapa hari pembuatan ya Mbak? Kan open PO-nya itu biasanya minimal 2 hari, maksimal ya? Maksimal itu 2 hari kayak gitu. Untuk pembuatannya sendiri biasanya dibutuhkan waktu berapa lama? Tergantung ukuran buketnya. Oh, tergantung ukuran buketnya. Oke. Berarti kalau misalkan buketnya semakin besar, semakin lama. Oke. Nah, untuk saat ini Mbak, penjualan itu udah kemana aja nih? Untuk saat ini Sidoarjo Surabaya aja sih. Sidoarjo Surabaya. Pakai online atau COD? Dua-duanya. Oke, nah kalau Sobat Sejawara di rumah, yang Sobat Jawara di rumah ingin yang wilayahnya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo juga, ini bisa langsung COD. Sidoarjo aja yang COD. Oke, untuk yang COD bisa Sidoarjo. Lalu untuk yang pemesanan online Mbak, ini bisa melalui mana? Bisa langsung DM di Instagram aku. Oke. @retnoeka98. Oke, nanti bisa langsung ke Instagram @retno98. 98-nya angka ya? Iya. Oke. Nah, Mbak, untuk perizinan nih, apakah sudah memiliki NIB? Belum. Oh, belum memiliki NIB. Jadi nanti untuk saat ini karena perizinannya belum, karena masih baru ya Mbak ya? Iya, nanti bisa bisa dibuatkan NIB juga oleh kami seperti itu. Nanti bisa menghubungi tenaga pendamping terdekat seperti itu. Lalu terkait dengan buku yang di depan ini Mbak, ini bukunya Mbak yang nulis sendiri atau gimana? Nulis sendiri semua. Oke, ini bukunya adalah buku dalamnya itu novel atau kumpulan puisi-puisi gitu. Oke, kumpulan puisi-puisi yang bisa didapatkan di mana nih Mbak? Atau beli buket terus nanti dapat buku atau gimana? Untuk pemesanannya sama sih, langsung via Instagram aku atau di platformnya ini, percetakanku. Oh, percetakan ya Mbak Retno. Di SS Publishing. Oke, di SS Publishing. Mbak, kami persilahkan untuk mempromosikan usahanya atau handicraftnya dan juga bukunya langsung Mbak melalui podcast ini agar rekan-rekan juga tahu kalau beli di mana, lalu COD di mana. Silakan Mbak Retno. Kami berikan waktu. Oke. Untuk yang pertama, kalau mau beli buku aku bisa langsung DM di @retnoeka98 atau juga bisa DM di percetakan aku di Si Publishing, Facebook juga bisa di inbox. Terus juga bisa via Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, langsung aja diklik Si Publishing, terus dicari judulnya Surgaku Ada di Bawah Telapak Kakinya gitu. Kalau untuk buket bisa langsung DM aku di Instagram retnoeka98 atau langsung di WA juga bisa. WA-nya bisa disebutkan Mbak Retno? Bisa 087 821 228 522. Oke. Baik, jadi pemesanannya semuanya bisa melalui IG-nya Mbak Retno langsung di @retnoeka98. Oke, @retnoeka98 seperti itu. Mau bukunya, mau bukenya bisa langsung dipesan melalui situ atau misalkan langsung juga melalui WA dari pribadi Mbak Retno seperti itu ya. Baik, Mbak Retno, apakah sebelumnya pernah merasakan kendala Mbak ketika menjalankan usaha ini? Pernah. Oke, bisa diceritakan Mbak? Misalnya kayak di PHP sama customer, gitu. Pesen tanggal sekian, ternyata nggak diambil. Oke, nah itu biasanya gimana Mbak untuk penyelesaiannya sendiri? Ya aku nggak mau panjang-panjang sih, ya udah. Orang kalau tahu produkku bagus, produkku berkualitas pasti banyak yang nyari gitu aja. Oke, jadi pokoknya ikhlas aja ya Mbak ya. Kalau misalnya memang ada customer, misalnya kayak di PHP customer ya Mbak, ternyata nggak cuma di PHP sama someone tapi juga customer juga sering nge-PHP. Nah baik, ada yang mau disampaikan Mbak kepada Sobat Jawara di rumah sebelum kita tutup podcastnya pada hari ini?
Untuk teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah kayak ngerasa down banget. Kalau misalnya ya, bentar dikit. Nggak apa-apa, silahkan lanjutkan aja. Untuk teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri dan jangan pernah ngerasa down banget. Kalau down biasa sih ya nggak apa-apa ya, kita manusiawi gitu. Tapi sewajarnya saja. Iya. Setelah itu kita harus bangkit kembali, dan kalau misal lagi ada masalah, nggak ada tempat cerita gitu, nggak usah fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya gitu sih. Oke, baik. Jadi yang digaris bawahi adalah ketika rekan-rekan si sobat atau rekan-rekan di rumah ini memiliki masalah, itu jangan fokus ke masalahnya, tetapi penyelesaiannya itu seperti apa. Quotes of the day by Mbak Retno untuk hari ini gitu. Baik, Mbak Retno, obrolannya seru sekali. Terima kasih terkait informasinya dan juga bagaimana untuk kita terus bertahan dalam menjalani kehidupan begitu ya Mbak Retno ya. Nah, untuk saat ini terima kasih kepada Sobat Jawara yang sudah bersedia menyaksikan. Jika tidak ingin ketinggalan terkait informasi mengenai kegiatan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu atau Sobat Jawara semuanya bisa langsung ke IG kami di @UPT-KUKM-Jatim, seperti itu. Baik, demikianlah acara hari ini. Iya, saya host Dwi Wijatiningsih undur diri, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Baik, bareng-bareng sama saya Mbak Retno. Oke, jangan lupa tetap dukung UMKM kita, bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Bisa diulangi Mbak? Dari bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Oke, 1, 2, 3. Bela dan beli produk UMKM Jawa Timur.